Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Maka dari keutamaan orang-orang yang mengumpulkan pundi-pundi amal-amal salehnya di dunia ini, kalau tadi kami sebutkan di dunia, kami beri saja dua perkara untuk mempersingkat waktu karena ini khutbah. Maka di khutbah yang kedua kita masuk kepada keutamaan di alamil barzakh. Apa itu alamil barzakh? Alam penjeda antara alam dunia dengan alam akhirat nanti setelah terjadi the doomsday ataupun hari kiamat. Maka alamul barzakh ada, dan mereka orang-orang yang meninggal akan masuk kepada alamul barzakh menunggu sampai hari kiamat. Maka barzakh maknanya adalah penjeda, seperti ucapan Allah di dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada penjeda sehingga tidak masuk air tawar dengan air yang asin. Yang penting maknanya barzakh itu adalah penjeda. Maka di alam barzakh, alam penjeda, yang mana orang-orang yang telah mendahului kita meninggal langsung masuk ke alamul barzakh dan belum masuk kepada hari akhirat karena belum ada hari kiamat. Maka di alamul barzakh pun kita orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar di alamul barzakh, belum di hari akhirat. Pertama, di alamul barzakh orang-orang yang meninggal itu akan ditemani hanya oleh amal-amalnya saja. Maka barang siapa yang mempunyai amalan yang buruk, dia akan ditemani oleh keburukan amalnya di kuburannya yang gelap, sempit. Dan begitu pun orang-orang yang mempunyai pundi-pundi amalan yang banyak, dia akan ditemani oleh amal-amalnya yang baik dalam keadaan penuh kebahagiaan. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, yaqul mayyitu thalath fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, bahwa seseorang yang mati itu akan diiringi tiga perkara ke kuburannya. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dari tiga perkara itu yang pertama adalah keluarganya, anak-anaknya akan mengantarnya, handai tolan tetangganya, semuanya akan mengantarnya. Bahkan mungkin bisa jadi istrinya tercinta. Dan yang kedua hartanya, maka mungkin dibawa jenazahnya dengan mobil punyanya dia, Pajero Sport ataupun yang lainnya, dari motor-motor yang dibawa oleh keluarga yang lain, dari hartanya mengikuti. Dan yang ketiga, amal-amalnya baik yang buruk apapun yang baik. Kemudian disebutkan oleh Nabi, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka akan kembali dua perkara, apa itu? Ahluhu wa maluhu. Maka keluarganya akan meninggalkan dia. Tidak ada yang namanya paling setia dari istri akan ikut kepada suaminya. Maka di saat dia berkata, bang, aku sangat cinta kepadamu, aku tidak bisa ditinggal olehmu, maka ini adalah hanya gombal saja. I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpamu, wahai bang. Maka jika suaminya meninggal duluan, dia mungkin akan pulang terlebih dahulu, menunggu idahnya 3 bulan, setelah itu menikah dengan laki-laki yang lain. Maka tidak ada dari keluarga yang paling dekat, istri pun tidak mau tinggal dengan kita di kuburan. Maka pulang keluarga. Dan pulang juga harta-hartanya. Itu tadi Pajero Sport, kenapa tidak dimasukkan ke kuburannya? Tidak bisa. Untuk apa dimasukkan ke kuburan? Berarti hartanya pun pulang. Nah, lalu apa yang tersisa? Inilah dia. Yang dulu dia tinggalkan, yang dulu dia tidak mau untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, maka amal-amal buruk yang dia punya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan melaksanakan keburukan-keburukan dari kemaksiatan, itu yang akan tinggal bersamanya. Begitupun di dalam hadis yang lain yang lebih dramatisir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari jalan Al-A'mash, Anil Minhal ibni Amr, kemudian dari Zadan Al-Kindi, baru dari Al-Bara ibnu Azib. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan dikarenakan Zadan saduq hasanul hadis dan telah dihasankan oleh Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka hadis ini setelah kita mengetahui kedudukannya hasan, disebutkan innal mayyita idza kana mu'min. Maka seorang mayit jika dia mukmin, maka setelah dikubur akan didatangi oleh dua malaikat, didudukkan. Ditanya tentang Islam, dijawab. Ditanya tentang siapa penciptanya, Allah, dijawab. Kemudian didatangkan Nabi Muhammad. Siapa orang ini yang dulu diutus kepadamu? Itu Nabi Muhammad, Nabiku. Dari mana kamu mengetahuinya? Dari ilmu yang aku pelajari di Al-Quran dan Sunnah dan aku mengimaninya. Langsung didengar yunadal munadi minas sama. Maka setelah menjawab 3 pertanyaan al-usul al-thalathah ini, dikatakan sadaqa abdi fatrisuhu fatrahu bil jannah. Maka berikanlah perkakas-perkakas dari kuburannya itu, dari perkakas-perkakas surga. Wa wasa' qabrahu madda basarin, dan luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian adkhilu alaihi min burdil jannah, dibukakan pemandangan-pemandangan dan rasa sejuknya dari surga. Maka orang ini kemudian, ini poin pendalilannya, dalam keadaan kenikmatan, luas, terang benderang, dan datang hawa yang dingin dari surga. Tiba-tiba ya'ti ilaihi rajulun timurni husnul mandar husnul thiyab. Maka datang tiba-tiba orang menemaninya dengan pakaian yang paling bersih, dengan wajah yang paling tampan, dan dengan bau dari minyak wangi. Lihat sifat orang ini. Kemudian datang, pertama berkenalan, memberikan congratulation, memberikan kalimat greeting. Marhaban, abshir billadhi yasurruka hada alladhi kunta tawad. Selamat, sukses bagi kamu. Pada mulai hari ini, kamu dalam keadaan kebahagiaan, karena ini yang dulu dijanjikan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan kamu dulu. Maka orang ini kaget. Orang tampan, wangi, pakaiannya paling bersih di kuburan, datang memberikan kabar gembira dan berwajah baik, menemani dia. Dimanapun dia tinggal, dia akan ikut. Maka orang ini balik bertanya, man anta? Anta ladzi fi wajhikal khair. Siapa kamu yang wajah kamu tampan, senang dia ditemani. Siapa kamu mengikuti aku terus? Ana a'malu kal khair. Aku adalah salatmu. Aku adalah puasamu. Aku adalah dulu kamu menghafal Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu. Maka inilah aku. Maka orang ini dalam keadaan tentram, bahagia. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'a. Wahai Allah, aku tidak sabar. Cepat dirikan hari kiamat agar aku masuk kepada surga-Mu. Karena dia tahu tujuan akhirnya akan masuk kepada surga. Kemudian kebalikannya, adapun orang yang berdosa kepada Allah, baik kafir, musyrik atau dari kaum muslimin, walau alam yang mempunyai dosa-dosa yang besar dan belum taubat, maka didatangi malaikat tadi, terutama orang-orang kafir tidak akan bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Dan di saat didatangkan Nabi Muhammad, dia akan berkata, la adri, aku tidak tahu. Kemudian setelah itu orang ini disebutkan oleh Allah karena tidak bisa menjawab 3 perkara tadi, hadzaba'ati. Maka hambaku telah berdusta, telah datang dai-dai menyeru kepada agama Islam dan dia sibuk dengan dunianya, tidak mau menuntut ilmu, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga bodoh sekarang tidak bisa menjawab 3 perkara tadi. Maka diperintahkan untuk dibukakan api neraka kepada kuburannya agar masuk min harriha wa samumiha,
dari panas api neraka dan panas udaranya yang menyengat, masuk hawa itu kepada kuburannya. Wa yutimu qabran, dan sempitkan kuburnya hatta tatarifa adla'ahu, sampai tulang-tulang iganya itu bergemeretak dikarenakan sempitnya tertindih. Maka orang ini dalam keadaan kesempitan dan kepanasan karena hawa udara api neraka masuk, dan berikanlah perkakas-perkakas dari api neraka, menunggu hari kiamat dalam keadaan keburukan seperti itu. Tiba-tiba datang seseorang, qabihul mandor, muntinuri, qabihul thiyab, dengan pakaian yang kotor, dalam keadaan bau busuk, lebih busuk daripada udang busuk, dan dalam keadaan wajah yang mengerikan seperti wala-wala monster. Maka dalam kegelapan, kesempitan, panas yang tiada terang, datang orang yang buruk rupa bau mengungkit dia. Cukup kalau hanya sekedar mengungkit, juga mengejek. Kalau tadi orang yang baik dipuji, ini mengejek. Dia mengatakan absyir, bila dia suruka hada yaum kunta tamat, maka selamat atas keburukan yang menimpa kamu. Mulai dari hari ini, adab-adab atas kamu, hasil dari perbuatan kamu. Siapa dulu menuai, siapa dulu menabur angin, akan menuai baik. Ejekan-ejekan orang ini membuat lebih parah keadaan orang yang ada di dalam kubur ini, dan mengatakan sambil mengejek, man anta ladzi fi wajhika syarr, siapa kamu yang buruk rupa seperti itu, bagaikan monster, menakuti aku, siapa kamu? Dia menjawab, ana amaluka syarr, aku adalah dulu di saat kamu meninggalkan salat, di saat didengarkan adzan dan kamu tidak peduli, cuek, dan di saat orang berpuasa dan kamu makan, dan di saat kamu melaksanakan dosa-dosa yang besar dari merokok, minum khamr, berjudi, dan juga bekerja di bank dan yang lainnya, maka ini akulah amal-amal yang buruk kamu. Maka orang ini dikuntit terus kemana-mana dan mengatakan, karena dia tahu last destination, ujung-ujungnya di api neraka, dia berteriak kepada Allah, ya la tuqimus sa'a, wahai Allah, biarlah ini cukup, jangan didirikan kiamat, karena dia tahu kelak akan ada yang besar di hari kiamat kelak. Maka inilah dari keutamaan di hari akhirat kelak, ya ibadallah. Dan begitu pun di dalam hadis yang hasan dari Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang juga sanadnya hasan dikarenakan Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah satu hasanul hadis. Maka hadis ini hasan disebutkan dari Abi Hurairah, berkata Nabi, jika seseorang dimasukkan kepada kuburannya, setelah datang dua malaikat menanyakan kepadanya, kemudian dikatakan oleh Nabi, fa inna as-salat ya'ti ila rasi, maka akan berkumpul amal-amal soleh yang dulu dia lakukan olehnya. Ini dia utamanya. Maka duduklah salat berjamaah dan sunnah-sunnah di atas kepalanya. Wa ya'ti ilaihi asyam an yamini, dan puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah Senin Kamis datang di bagian kanan, mulai dari atas kepala sampai bagian kanan kaki. Wa ya'ti zakat, dan datang menginfakkan zakat yang wajib seperti zakatul fitr, zakat harta dan sedekah-sedekah kepada kaum muslimin yang lainnya. Itu akan datang kepada bagian kiri. Menjadi apa? Menjadi pengaman, menjadi security system. Kemudian al-a'mal al-khairat, sunnah-sunnah seperti menyebarkan salam, keeping smile, silaturahim dan sebagainya, amal-amal yang sunnah-sunnah berkumpul di bagian kakinya. Maka orang ini terjaga dengan amalan-amalan solehnya. Kemudian berkata Nabi, wa ya'ti ilaihi adabul qabr, maka pasti akan datang azab kubur kepada setiap manusia yang mati di kuburannya. Maka datang azab kubur, datang ingin mengadab orang yang soleh ini, datang ke kepalanya, apa kata salat? Stop. Mati balimat kolum, tidak ada jalan untukmu dari setelah salat, karena orang ini suka salat. Maka larilah adabul qabr kepada bagian kanan.
Apa kata puasa sunnah dan wajib? Maki bali makhulun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk menghadap orang ini. Orang ini dulu orang yang berpuasa. Aku menjaga kamu dari. Aku menjaga kamu dari dia. Kemudian pindah ke arah zakat. Mau apa? Tidak bisa. Forbidden. Stop. Orang ini dulu menginfakkan hartanya untuk masjid, untuk Allah. Yang wajib dan yang sunnah-sunnah tidak boleh diadab dari sebelah kiri. Maki bali makhulun. Tidak masuk dari sebelah kiri. Kemudian datanglah yang terakhir kepada arah di antara dua kakinya. Dan di sana berkumpul. Orang ini dulu berbuat baik, keeping smile, senyum wajahnya, dan memberikan nasihat, dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah-sunnah, semua berkumpul melindungi orang ini, maka maki bali makhulun. Tidak ada tempat bagi kamu, wahai adabul qabr, dari bawah. Akhirnya berlengganglah adabul qabr, sehingga orang ini selamat dari adabul qabr dikarenakan amal-amal soleh. Maka yang terakhir, amal-amal soleh ini goyahnya, puncak terakhirnya di hari kiamat kelak menyebabkan kita masuk kepada surga. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan wajah Allah, dan bertemu dengan wajah Allah adalah di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Barang siapa yang beramal saleh akan dimasukkan surga dan diberikan tambahan melihat Allah. Maka barang siapa yang ingin melihat Allah, kata Allah, agar melaksanakan amal-amal saleh. Maka amal-amal saleh penyebab seseorang masuk kepada surga. Ini puncak prima dari melaksanakan amal saleh. Dan di dalam ayat yang lain, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka di dalam ayat ini pun disebutkan sungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh pasti akan dimasukkan kepada surga yang mengalir padanya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Maka oleh sebab itu, marilah wahai saudara-saudaraku untuk menyibukkan diri-diri kita dengan melaksanakan amal-amal yang saleh. Pekerjaan dunia itu adalah perkara yang mudah dan kita mengerjakannya, mengumpulkan harta, namun jangan lupa dengan ibadah. Itu yang diinginkan. Karena di surat Al-Qasas Allah berfirman, "Fala tansa nasibaka minad dunya." Maka jangan lupa perkara dunia kamu. Cari pekerjaan, beri makan anak istrimu. Namun apakah kemudian dengan meninggalkan amal-amal saleh? Jawabnya never ever. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha dinana. Kita mohon kepada Allah agar menjaga agama kita dari fitnah dunia yang membahana ini. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit yang menghancurkan seperti corona dan sebagainya. Dan jangan lupa kita doakan saudara kita Al-Karim Al-Ustaz Askari, semoga Allah mengembalikan dia kepada keluarganya yang alhamdulillah dia telah keluar dari ruang ICU dan dia dalam keadaan negatif sekarang setelah diperiksa. Maka mari kita mendoakan diri kita dan beliau dan juga mendoakan untuk pemimpin negeri ini. Maka wahai Allah, jagalah pemimpin negeri kami, berikanlah mereka hidayah dan jagalah dari segala keburukan dan fitnah, karena kebaikan mereka akan membuat baik negeri ini. Maka yang terakhir kita ucapkan dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.